berdoa sebelum kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang selalu menjaga kami dalam setiap napas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun situasi kondisi yang ada di hadapan kami mau bawa semua ke hadapan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang beracara di dalam kuat kuasa-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Agar pada saat ini Tuhan, biarlah ada kekuatan baru yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Ada pemulihan yang datang daripada-Mu bagi hidup kami. Bahkan ada kesembuhan yang datang daripada Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan menjawab seru doa kami yang sudah lama kami nanti-nantikan. Hari ini Tuhan, Engkau akan jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ini syukur kami, ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah penghibur kita. Dan Tuhan yang selalu berperang dalam hidup kita. Sehingga kita aman. Dan kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat ini. Mari kita mau katakan, Yesusku, Engkau penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah baginya pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kau pelindung penghibur, yang bernapas tak berhenti menyembah.
bersorak bagimu Tuhan. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, Yesusku. Laut bergelora mendengar namamu. Kami mau bersuka pada pagi hari ini Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau. Amin Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah.
perlindungan demi perlindungan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ada, kita bergerak saat ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Tidak ada yang bisa kita katakan selain worship for you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ini syukur kami jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Sembah pujian kami bagimu Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau mulia, sebab Kau Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kau besar Tuhan, Yesus termulia dan terbesar, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua, amin. Haleluya.
ku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan Kau terbesit.
Saatnya kita akan berkesempatan untuk memberikan korban persembahan untuk pembangunan gereja di tempat ini. Mari kita siapkan amplop yang telah kita terima dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa hari ke hari kami dalam tuntunan-Mu mengajarkan kami berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkesempatan di pagi hari ini untuk berkorban dalam persembahan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Berkati perekonomian Provinsi Bali, berkati perekonomian tanah di sekitar kami tinggal Tuhan. Kiranya kami berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja di tempat ini Tuhan, biarlah kehadiran kami di tempat ini bisa memberkati Tabanan, bisa memberkati Bali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, yaitu penolong yang setia. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Takut
hari ini, kalau engkau ada di datang tempat ini, itu bukan karena kebetulan. Ada rencana Allah yang besar di dalam setiap permasalahanmu. Dan ketahui bahwa sekalipun engkau melewati lembah, lembah itu punya ujung. Sekalipun engkau melewati kegelapan, terowongan-terowongan yang gelap, semuanya punya ujung. Satu hal yang Tuhan katakan, tetap percaya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia yang berjanji, Dia tidak pernah bisa ingkar janji. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Bapak, terima kasih. Kami minta pengurapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan, Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah-masalah kami. Dan kami bersyukur Engkau mengizinkan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Berbicaralah buat kami semua untuk kami boleh menyatakan kuasa kerajaan. Kami boleh menyatakan dan melaksanakan kehendak-Mu terjadi di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim, luar biasa. Saya sangat menikmati, mestinya nggak usah khotbah. Terus pujian ya, terus pujian. Karena itu yang dicari oleh Bapa. Pujian dan pengagungan hanya bagi Dia ya. Khotbah ini, belajar firman ini, saudara dan saya bisa lakukan sendiri di rumah. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan rohnya untuk membuat kita diterangi, mengerti apa yang menjadi isi hati daripada Bapa. Amin. Baik, tapi saya dapat tugas ya. Tugasnya saudara bisa lihat itu judulnya sudah kelihatan. Father as a Builder ya. Pagi hari ini terima kasih dan salam dari rekan-rekan di Roksanur ya. Kami mimbarnya nggak ditukar ya. Orangnya yang datang ya. Pak Teguh melayani jam 9.45 ini di Sanur dan saya bersyukur. Dan pagi hari ini tema yang Tuhan taruh secara garis besar adalah Father dalam 3 bulan ini. Pembapaan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa. Dan saya percaya kita semua di sini Tuhan sedang bawa. Untuk apa? Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa, menjadi seorang bapa itu adalah kebutuhan dan keputusan. Katakan kebutuhan dan keputusan. Ya, bapa adalah kebutuhan bagi generasi-generasi selanjutnya. Keputusan saudara untuk menikah bukan untuk memuaskan jasmani kita, hawa nafsu kita, tetapi menjadi keputusan untuk menjadi seorang bapa. Garis bawah ini, menikah adalah menjadi keputusan untuk menjadi seorang bapa. Baik, kita lihat tema bulan ini tema besar. Ya, selama 3 bulan kita akan bicara tentang pembapaan, bagaimana menjadi seorang bapa dan bagaimana bapa itu berfungsi, bagaimana bapa itu membangun anak-anaknya. Dan hari ini tema kita adalah build. Ya, saya sudah tulis di depan ini build, bulan ini, bulan depan multiply, dan bulan depannya lagi legacy. Nah, saya rangkum 3-tiganya ini menjadi satu pembicaraan, menjadi satu yang Tuhan taruh adalah menjadi satu bagian untuk kita sama-sama belajar. Baik, kita lihat tema besar kita adalah godly father, not just as a father. Bukan cuma menjadi seorang ayah, tetapi bagaimana menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan, seorang ayah yang punya kuasa kehidupan ilahi di dalam saudara dan saya. Firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, tetapi engkau cuma punya satu Bapa, yaitu siapa? Aku, Paulus. Dan hari-hari ini mari temukan Bapa di dalam kehidupan saudara. Bapa itu bisa berupa Bapa jasmani,
Siapa di sini yang masih punya ayah secara jasmani? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan, saya sudah nggak punya ayah. Kedua ayah saya, ayah kandung maupun ayah mertua saya sudah dipanggil Tuhan. Dan ibu kandung saya sudah dipanggil Tuhan, tinggal satu lagi, ibu mertua, ya. Mother in love saya katakan, not mother in law, ya. Mother in love, more than law, ya. Bukan cuma secara hukum tetapi secara kasih kita. Dan dia adalah ibu saya. Nah, kita harus menempatkan diri kita di bawah orang tua. Gambar ini berbicara mengenai seorang ayah yang punya anak, seorang ibu yang punya anak. Dan kemudian saudara bisa lihat, mereka membangun satu generasi. Seorang ayah adalah seorang yang membangun generasi. Bukan cuman untuk dia punya 1 sampai 50 anak misalnya. Tetapi anak-anak yang dilahirkan dari anak-anaknya. Dan kemudian anak-anak yang dilahirkan daripada anak-anaknya, yaitu cucu-cucunya. Itulah yang dibangun di dalam satu generasi. Nah saudara, apa yang kita akan kerjakan? Tujuan daripada seorang ayah membangun itu bukan cuma sekedar punya anak. Tetapi ada satu hal yang lebih besar lagi. Mari kita lihat. Apa itu dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, maka aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Gak cuma sekedar punya anak, gak cuma sekedar kasih makan, gak cuma sekedar masukkan sekolah pendidikan. Wah, banyak hal-hal yang terakhir ini para orang tua mencari sekolah-sekolah yang punya ranking A, posisinya A. Tetapi cuma ditaruh, disuruh berkembang begitu saja tanpa ada satu dasar. Nah, sebagai seorang ayah, ini yang menjadi penting, yaitu apa? Membangun, menaruh dasar, fondasi-fondasi. Nanti kita akan belajar, kita akan lihat fondasi apa yang akan ditaruh dan membangun terus di atasnya. Siapakah orang lain ini? Komunitas yang ada, teman-teman di sekolah, guru-guru harus bangun di atas dasar fondasi. Jadi orang tua harus menaruh fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu apa? Batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Firman Tuhan, itulah dasar daripada kehidupan generasi-generasi yang selanjutnya daripada kita. Dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Gak sembarang akan bangun atas membangunnya. Nanti kalau saudara lihat baca selanjutnya di ayat yang selanjutnya dikatakan, maka pada akhirnya semua bangunan itu akan diuji. Dengan apa ujiannya? Dengan api. Api pengujian bisa macam-macam. Ada yang bicara mengenai kesakitan, ada yang bicara mengenai kebangkrutan di dalam ekonomi, ada yang berbicara mengenai kecelakaan, ada yang berbicara mengenai api itu berupa ujian bencana dan sebagainya. Semua akan diuji, apakah tinggal kokoh ataukah terbakar dan sisa arang-arangnya saja. Karena itu ayah sebagai seorang builder, dia harus benar-benar melakukan ini. Bangun di atas dasar fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus dan para rasul serta para nabi. Saya percaya 1-2 minggu yang lalu ini semua sudah disampaikan. Nah, bagian kita adalah ini, tujuan membangun. Apakah tujuan daripada membangun? Tujuan daripada saudara membangun adalah untuk membuktikan, meneruskan adanya keturunan ilahi. Bukan cuma aku cinta, kamu cinta, mari kita bicara cinta, aku suka, kamu suka, kemudian kita menikah. Tetapi setiap pernikahan, setiap membangun rumah tangga ada satu tujuan, dan itu tujuan yang mutlak, tujuan yang hakiki, yaitu membangun keturunan ilahi. Di dalam dunia ini ada 2 keturunan. Satu keturunan ilahi dan yang kedua adalah keturunan non ilahi. Apa itu keturunan non ilahi?
Ya keturunan yang ada yang kita bisa lihat sehari-hari. Namanya Kristen tetapi masih dalam kehidupan duniawi. Itulah keturunan duniawi. Namanya Kristen tetapi melakukan perbuatan-perbuatan si jahat. Itulah keturunan si jahat yang adalah keturunan dunia. Nah, ketika kita mengetahui bukan cuma sekedar membangun keluarga, tetapi saudara dan saya meneruskan membuat keturunan-keturunan ilahi. Nah, apa yang kita lakukan? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat definisinya. Dengan melihat definisi ini, Bapak, Ibu, saudara dan saya akan mengerti. Wow, ternyata aku bukan cuma sekedar jadi suami, aku bukan cuma sekedar jadi bapak. Ya, mari kita lihat arti ayah. Nah, ayah di dalam bahasa Ibraninya adalah ab, di dalam bahasa Gerika atau Yunaninya adalah pater. Ya, mempunyai arti adalah prototype. Prototype itu apa? Contoh. Prototype itu apa? Suatu bangunan kalau ada prototipenya, orang akan suka atau tidak melihat saja dari bangunan itu dan orang akan membelinya. Contoh atau teladan. Dan selain itu juga sebagai seorang prototype, maka dia detail. Segala sesuatu yang dipunyainya bisa dilihat, bisa diukur. Itulah gambaran daripada prototype atau contoh atau teladan ini. Yang kedua, Bapak itu berbicara mengenai pemimpin, leader. Ya, kita pernah dengar mungkin istilah ini, ada panglima. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada panglima, pangenam. Siapa itu pangenam? Majikan, bahasa Sundanya itu adalah majikan. Siapa itu majikan? Istri. Waduh, ada bapak-bapak yang ada di bawah. Dalam tanda kutip, saya di sini nggak ada ya. Saya percaya di sini nggak ada. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Amin. Halo para suami, para bapak di tempat ini, setuju? Ya, kita mengasihi istri seperti juga Yesus mengasihi kita. Nah, pemimpin berada di depan. Pemimpin memberikan arahan, pemimpin memberikan contoh dan teladan. Selain itu guide. Saya dipimpin oleh guide untuk sampai ke tempat ini. Guide saya namanya Wase. Jadi nggak terlambat, pas jam 9 ya, telat juga ya. Sudah mulai. Saudara, itu guide, memberi arahan, memberi tahu jalan kemana yang harus kita lakukan. Dan kemudian dia adalah sumber. Sumber ini berbicara bagaimana dia memberikan yang terbaik. Seorang ayah adalah seorang yang menanamkan, menginvestasikan. Apa itu? Semangatnya. Adakah ayah-ayah di sini yang tidak semangat? Hari ini bertobat. Ya, karena itu terus kita mulai berikan perhatian kepada anak kita memberikan contoh. Contoh-contoh apa nanti kita akan lihat belajar bersama. Nah, yang kedua adalah ibu. Waduh, ibu ini dalam bahasanya panggilannya am atau me ya. Ame di sini sama meme gitu ya. Dalam bahasa Ibrani Gerikanya adalah maitre. Maitare atau maiter atau matre. Ada yang tahu mak? Ada yang ketawa ya? Enggak itu ya. Itu matre itu bahasa dunia ya. Maiter. Ternyata ibu punya arti yang dalam sekali. Adalah the starting point to destiny. Titik awal, titik langkah untuk mencapai tujuan. Jangan pernah ada seorang ibu pun di tempat ini yang berkata, aku cuma seorang ibu rumah tangga. No. Lewat Anda, para wanita yang menjadi seorang ibu, Anda sedang dibawa oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengantar anak Anda, untuk membawa anak-anak Anda sampai kepada destiny. Apa destininya? Nanti kita lihat sama-sama. Ibu adalah seorang sustainer. Apa itu sustainer? Penopang, penunjang. Ya, banyak hal, enggak apa-apa, biarkan saja. Dia dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara, penunjang, penopang itu adalah orang-orang yang bekerja. Karena itu Allah menjadikan Hawa itu dikatakan sebagai
teman penolong yang sepadan. Ya, bukan teman penyolong, itu bukan teman perongrong, tetapi teman penolong, sustain, menopang, menyangga. Dan biasanya yang menopang dan menyangga itu lebih kuat. Adam terbuat dari debu tanah. Wanita terbuat dari tulang kering. Oh bukan ya, jangan tulang kering. Itu untuk memukul ya. Tapi tulang rusuk yang melindungi, yang memberikan kehangatan, yang menjaga, sustainer. Dan yang terakhir adalah resource, sumber juga. Jadi jangan bicara cuma papa saja yang sebagai sumber, tetapi wanita juga adalah sumber. Nah, ada nggak sekolah menjadi orang tua? Ada yang tahu nggak di mana sekolah orang tua? Sekolah SD ada di sini ya, sekolah anak-anak, Tunas Daud, Tunas Kasih, Tunas Bangsa, apalagi banyak hal. Sekolah anak banyak. Tapi sekolah orang tua ada nggak? Pernah nggak baca di Alkitab sekolah orang tua? Nah, lo baca ini nanti ya. Nah, Amsal 1 sampai Amsal 7 atau keseluruhan daripada kitab Amsal, kitab-kitab kebijakan ini adalah tulisan-tulisan untuk menjadi seorang yang bijak. Dan seorang yang bijak tidak mungkin seorang anak-anak. Tetapi dia adalah orang yang sudah dewasa. Yang tadi saya katakan sebagai kebutuhan dan keputusan. Kebutuhan saudara bijak, hikmat, kepintaran. Baca firman Tuhan. Baca kitab Amsal. Dan kemudian keputusan saudara untuk menjadi seorang tua, menjadi seorang bapak. Bukan menjadi seorang tua, karena tua itu menjadi pasti. Seperti saya sekarang 60 tahun, mau 61 itu sudah pasti. Waktu akan berjalan. Tetapi untuk menjadi dewasa, untuk menjadi seorang bapak, mau nggak kamu belajar? Mau nggak saya belajar? Kalau saudara dan saya mau belajar, mari sama-sama nanti baca kitab Amsal. Tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai tanggal 31. Kalau tanggalnya cuma 28, rapel. Nah itu dia. Kita belajar. Oke? Nah sekarang bagaimana peran orang tua? Ini adalah peran orang tua Yahudi. Gambaran kita sesuai dengan firman Tuhan, Yesus berasal dari bangsa Yahudi. Walaupun dia mengajarkan tentang keseluruhan di dalam kerajaan sorga, tapi Tuhan memilih bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihannya. Nah ada hal-hal yang harus dipelajari. Begitu banyak begitu banyak yang dilakukan oleh ayah dan dilakukan oleh ibu. Tetapi 3 hal inilah yang menjadi titik penting kita. Apa itu? Yang pertama adalah menyunat, menebus anak sulung dan mengajari Taurat. Anak-anak Ibrani disunat pada usia 8 hari. Ya, kita orang Kristen kebanyakan tidak mau disunat. Kalau disunat karena urusan kesehatan, ya, entah nggak bisa kencing, entah kencingnya nggak lancar dan macam-macam, ya. Tetapi sunat itu adalah perjanjian. Tapi perjanjian kita adalah perjanjian kekal darah anak domba Allah melalui kematian Yesus Kristus Tuhan. Jadi sunat bukanlah sesuatu hal yang mutlak, tetapi untuk kesehatan itu baik adanya, ya. Saya sebagai dokter, saya boleh menganjurkan. Nah, berikutnya lagi, ini potensi daripada setiap anak-anak. Setiap umur daripada orang itu punya potensi-potensi kalau di orang Yahudi, ya. Bapak Ibu lihat di sini. Belajar Alkitab umur 5 tahun, 10 tahun belajar hukum-hukum lisan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Ini Taurat, ya. Kemudian umur 13 tahun sudah harus hafal hukum Yahudi. Dan kemudian 15 tahun belajar Talmud, sejarah-sejarah, 18 tahun mereka sudah menikah, mereka sudah bisa mewujudkan hidup sendiri. Dan ini sampai pada usia 80 tahun masih ada kekuatan. Siapa di sini yang 80 tahun masih begini? Kita boleh lihat ya, 70 tahun beruban tetapi punya hikmat. Itu sudah. Tetapi yang paling penting itu ini loh. Kelima hal ini, keempat hal ini, yaitu belajar Alkitab, hukum-hukum Tuhan, kemudian firman Tuhan, dan belajar kebenaran.
inilah yang Tuhan inginkan di dalam kita. Perhatikan, umur 5 sampai umur 10 tahun. Di manakah anak-anak kita? Oh, nonton Doraemon. Nggak usah ke gereja, nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Tunggu ya, mama lagi sibuk kerja, papa lagi sibuk kerja. Udah, main aja, lihat aja TV. Bapak Ibu Saudara, saudara sepupu kita, saudara tiri kita, mereka sudah mulai mengajarkan. Dari usia berapa tahun? Dari usia 4 tahun. Alif, ba, ta. Diajarkan seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat ini, potensi setiap umur dan peran seorang ayah, ini sangat berkaitan erat sekali. Mari mulai mengajarkan firman Tuhan. Para guru Rocky di tempat ini, ajarkan setiap hari, mungkin di SMS, mungkin di WA, untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Sehingga mereka mengerti. Dan kemudian menceritakan secara kronologis tentang kejadian sampai pada wahyu. Bagaimana penciptaan. Jangan dikasih buku-buku yang lain. Bacakan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat ketika saudara dan saya sedang menaruh dasar, menaruh fondasi itu, mereka akan kokoh. Sampai pada waktunya mereka dilepas, mereka tidak akan goyah, tidak akan mudah diombang-ambingkan. Nah, apa yang menjadi peran daripada orang tua? Mari kita belajar. Ya, dalam waktu 20 menit ini ada 3 hal. Yang pertama adalah prototype. Prototype ini adalah contoh. Prototype adalah teladan. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan 17 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini menjadi contoh buat kita. Rasul Paulus meneladani siapa? Meneladani Yesus. Dan Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai teladan. Bahkan kepada Timotius nanti dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Percayakanlah kepada orang lain yang dapat dipercaya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan bermultiplikasi, yang akan bertambah banyak. Dan turutilah teladan daripada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengajarkan, ia akan memperingatkan kamu tentang Timotius, ya. Aku akan mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Kalau mau tahu seseorang itu hidupnya benar, datanglah ke rumahnya. Yang pertama-tama, lihat kamar mandinya. Kamar mandinya bersih enggak? Kalau kamar mandinya berantakan, kamar mandinya enggak bersih, yang kelihatan aja kotor, apalagi yang di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat, tanya kepada pembantu rumah tangganya atau kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap papa terhadap mama? Bagaimana sikap mama terhadap papa? Bagaimana orang tua terhadap anak-anak? Bagaimana orang tua terhadap orang tua mereka? Saudara bisa lihat, teladan itu tidak jauh-jauh. Kalau kita memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita, maka mereka juga akan melakukan itu kepada generasi yang selanjutnya. Nah, hal ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7 dan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Wow, saudara, gambaran ini bisa dilihat. Gereja Tuhan bisa menjadi saksi dari kehidupan. Kami mendapatkan pelajaran kemarin malam tentang kesehatan mental. Ada seorang anak hamba Tuhan yang sekarang menjadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan dan juga menjadi hamba Tuhan. Bagaimana pada tahun 59 kira-kira ya, tahun 60-an, orang tuanya punya gereja yang sudah ratusan
jumlah jemaatnya. Tetapi memperlakukan anak-anaknya tidak sesuai. Akhirnya anaknya menjadi kepahitan. Karena itu dulu ya banyak sekali anak-anak hamba Tuhan yang tidak mencerminkan gambaran keteladanan Bapa sorgawi karena tidak mendapatkan gambaran itu dari orang tuanya. Jadikan dirimu teladan. Engkau adalah saksi, saudara dan saya adalah saksi. Seperti juga Allah yang menjadi saksi. Betapa adil, betapa saleh dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Prototipe keteladanan adalah hal yang pertama. Yang kedua adalah identitas atau jati diri dan otoritas. Identitas dan jati diri adalah gambaran otoritas dan otoritas adalah gambaran daripada identitas. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Siapa yang setuju kita adalah anak-anak Allah? Oh, masih belum. Siapa yang tahu bahwa dirinya adalah anak Allah? Coba angkat tangan. Yakin? Amin, haleluya. Kalau saudara enggak anak Allah, saudara enggak akan ada di sini. Amin. Tetapi ada juga ya anak-anak Allah dalam tanda kutip. Mari kita belajar bahwa identitas adalah satu-satunya, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan menjadi utusan Kristus. Ingat, gereja ini adalah rock, representative of Christ Kingdom. Menjadi utusan, menjadi representatif membawa nama, yaitu nama Kristus. Dan itulah yang menjadi identitas saudara. Tadi pagi sudah disampaikan lewat suara gembala oleh Bapak Gembala senior kita. Apa itu? Yang pertama, ketika Yesus akan dibaptis, seharusnya Yohanes dia berkata, seharusnya aku yang akan dibaptis oleh kamu. Tetapi Yesus berkata apa? Biarlah genap perkataan para nabi, genap firman Tuhan. Dan ketika Yesus keluar dari air, maka terdengar satu suara yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan bukan cuma itu saja. Identitas ini diberikan sekali lagi ketika Yesus berada di Bukit Transfigurasi, bukit yang paling tinggi yang ada di Israel. Dan di atas bukit ini cahaya cemerlang memperlihatkan dan terdengar suatu suara. Yesus gambaran kecemerlangan dan terdengar satu suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada satu hal yang berkata sebagai otoritas, yang bertindak sebagai otoritas. Dan dengarkanlah dia. Jati diri saudara akan memberikan suatu otoritas. Dan otoritas itu menentukan jati diri saudara. Apa itu yang Tuhan Yesus lakukan? Firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Saudara, ketika saudara menjadi anak Allah, firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Itulah kuasa otoritas. Dan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa kita menerima kuasa itu? Otoritas itu, authority, power, dunamos. Karena kita ada di dalam satu komunitas. Bukan komunitas institusi gereja, bukan. Tetapi kita menjadi satu di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Ketika saudara dan saya percaya di dalam nama Yesus, maka saudara dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas kita. Nah, identitas ini juga ada pada anak-anak kita. Betul apa betul? Betul. Anak saya ada di Amerika dan ketika Pastor Dan Webb sedang berkhotbah di Orlando, matanya tertuju terus kepada anak saya. Pastor Dan Webb beberapa kali sebelum pandemi datang ke Bali dan berkhotbah di Lembah Pujian, dan satu waktu berkhotbah juga di Sanur, dan kita pernah bertemu dan rupanya dia masih ingat. Dan kemudian dia langsung ngomong, kamu anaknya Dr. Gary ya? Kaget ya. Kenapa seperti itu? Karena dia mengenal ayahnya, karena dia mengenal papanya. Dan dia, anak saya Michelle, cukup kaget dengan hal yang seperti ini. Wow, itulah identitas saudara.
Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita berumah tangga, kita tentunya punya pembantu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga. Nah, bagaimana kalau itu saudara datang ke tempat saya, kira-kira bisa nggak perintah-perintah asisten rumah tangga saya? Nggak bisa. Tetapi kalau dia seorang anak, maka dia bisa memerintah asisten rumah tangga. Mbak, tolong bikin ini. Mbak, tolong bikin ini. Itulah otoritas. Identitasnya apa? Identitas seorang anak. Hal yang simpel ini, mari mengerti bahwa saudara dan saya nggak dibiarkan Tuhan sendirian. Memang anak akan dididik, anak akan diajar, bahkan akan dipukul dengan tongkat, dengan cemeti. Untuk apa? Membuktikan bukan anak sembarangan. Membuktikan bukan anak-anak yang pinggiran. Membuktikan bukan anak-anak yang serampangan. Tetapi saudara dan saya adalah benar-benar seorang anak. Itulah yang menjadi identitas kita. Amin. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah destiny, tujuan hidup. Tujuan hidup menentukan warisan saudara. Wow. Ya. Destiny atau tujuan hidup itu menentukan warisan saudara. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha, apa yang menjadi tujuan saudara? Membangun perusahaan, setuju. Kalau Anda seorang profesional seperti saya, akan membangun profesi saya, akan membangun pengenalan, talenta, skill, kemampuan. Nah, kemudian kalau saudara punya anak, apa yang diberikan? Ayah saya berkata kepada saya pada waktu saya masih kecil, dia berkata, Ker, papa nggak punya warisan, papa nggak punya uang banyak untuk papa kasih ke kamu. Tapi kalau kamu mau sekolah, sampai setinggi apapun, papa akan biayai. Nah, destiny ini ditaruh kepada saya. Tujuannya adalah sekolah setinggi-tingginya. Warisannya adalah janji bahwa dia akan me-backup saya, akan menopang saya, akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh saya. Dan itu terbukti. Dan kepada anak-anak saya juga teruskan ini. Papa nggak punya warisan, tapi papa punya satu janji. Legacy, warisan yang bisa papa berikan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai Raja dan Bapamu. Dia yang akan menyertai dan menolong dan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Destiny ini mereka mulai lakukan. Tujuan hidup ini mulai mereka kerjakan. Nah, hal yang sama, Yesus juga hal yang melakukan apa yang menjadi destiny daripada Allah Bapa di sorga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga yang mengatakan bahwa iblis diremukkan kepalanya, si ular diremukkan kepalanya, dan ular itu memagut tumit daripada keturunan manusia. Yesus menangkap itu dan dia mulai mengerjakan apa yang menjadi destiny daripada Yesus. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan apa sih sebetulnya peran daripada seorang bapak itu. Nah, ini dia. Bapak adalah tujuan. That is destiny. Satu majalah, satu surat kabar di Amerika, US News and World Report, ya ada beberapa kata-kata yang tidak tertulis seperti huruf D itu. Tahun 95 berkata, kehadiran seorang bapak secara fisik di dalam rumah tangga bukan cuma sekedar ada di dalam rumah tangga, tetapi ikut bersama-sama dengan orang tua, para wanita, para ibu-ibu untuk mendidik, mengajarkan dan menciptakan home, suasana rumah tangga. Itu akan membawa, dikatakan apa? Menentukan child, ini harusnya ada huruf D, child success and happiness. Menentukan kebahagiaan daripada anak-anak dan kesuksesan daripada anak-anak. Ada banyak bapak ada di dalam rumah tetapi tidak pernah involve. Ada satu parodi yang berkata, seorang anak ditanya oleh ibu dan bapaknya, kalau kamu gede nanti kamu mau jadi apa? Aku mau menjadi handphone.
Kaget bapak sama ibunya. Ada yang tahu ya parodi ini? Kenapa kamu mau jadi handphone? Iya enak. Begitu papa mama bangun, cari handphone, peluk handphone, asik dengan handphone. Karena anak ini ketika datang sama mamanya ditolak. Tunggu mama lagi sibuk. Datang sama papanya lapor keberhasilannya ditolak. Tunggu papa lagi sibuk. Akhirnya anak ini memikirkan, oh ternyata menjadi handphone itu sangat menyenangkan. Karena terus digenggam, terus dipegang kemana-mana. Bahkan sampai kamar mandi pun dia ikut. Betul Pak, betul. Yang ngangguk-ngangguk rupanya ya begitu ya. Saudara, nah anak ini orang tuanya ada di rumah, papa mama ada di rumah. Tetapi anak ini tidak pernah merasakan belayan, kasih sayang dan perhatian daripada orang tua. Nah, efikasi adalah manfaat. Manfaat daripada kehadiran orang tua, seorang ayah di dalam keluarga dan parenting yang hangat, pembapaan yang hangat membangun rumah tangga akan merupakan kunci keberhasilan peningkatan kesehatan, prestasi akademik dan sosial ekonomi. Wow, perhatikan ini. Seorang bapak yang bukan cuma hadir tetapi tidak memperhatikan, tetapi bapak yang terlibat di dalam pembelajaran, di dalam memberi arahan kepada anak-anak akan membangun, lihat, prestasi akademik, kesehatan, sosial ekonomi, better learning outcomes and development, general health, emotional well-being, and fewer problem behavior. Kalau saudara melihat ini, sangat rugi sekali kalau orang tua tidak ambil peran di dalam pembapaan. Saya katakan tadi, menjadi bapak adalah kebutuhan dan keputusan. Kebutuhan kita karena kita perlu pembapaan kepada generasi. Apabila generasi tidak dibapai, maka dia akan menjadi liar. Dan banyak tulisan dari psikolog-psikolog terkenal yang mengatakan bahwa 80-90% anak-anak yang masuk di dalam tahanan anak adalah anak-anak yang tertolak di dalam keluarganya. Anak-anak yang tidak punya figur ayah. Karena itu hari ini kita belajar betapa manfaat keberadaan seorang ayah membangun hubungan keluarga yang penuh dengan kehangatan, perhatian akan meningkatkan kesehatan si anak, meningkatkan keadaan kepintaran daripada si anak, meningkatkan lagi emosional, sosial ekonomi, dan menurunkan fewer problem behavior, tingkah laku yang kelainan. Nah, gambaran ini nampak pada Yesus. Wujud yang ada adalah mewujudkan kembali gambar ilahi. Gambar ilahi adalah Yesus menciptakan manusia serupa, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan pribadinya. Ya, gambar ilahi berbicara mengenai keturunan ilahi. Dan kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kehadiran seorang ayah adalah menyelamatkan anak-anak kita dari masalah-masalah yang akan ada. Masalah-masalah dosa di kemudian hari yang mereka lakukan, entahkah pemberontakan, entahkah kenakalan. Bahkan kalau saudara baca di koran media-media hari minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, ada anak sampai membunuh neneknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ya, ini saudara bisa melihat inilah keadaan dunia di akhir zaman ini. Dan memberikan hidup yang kekal. Ya, ketika saudara dan saya punya satu kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara memberikan dasar yang kokoh, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus dan pengajaran-pengajaran para rasul dan nabi, maka saudara dan saya seperti Yesus memberikan gambaran, berikan kehidupan yang kekal kepada anak-anak. Mereka nggak akan dapat diiming-imingi dengan jabatan, dengan keuangan, dengan semua hal-hal yang ada di luar sana. Mereka cuma tahu satu, seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, tidak tergoncangkan
tawaran-tawaran apapun, mereka tetap bukan seperti Yudas Iskariot yang hanya gara-gara sekeping, 30 keping perak dia menjual Yesus. Nah yang terakhir, destiny dan legacy ini menjadi satu. Legasinya, warisannya apa? Saudara dan saya akan menjadi suatu kerajaan imam. Menjadi suatu kerajaan yang membentuk imam-imam bagi Allah. Saudara dan saya adalah imam di dalam keluarga. Lalu para bapak di tempat ini, sudahkah itu menjadi kebiasaan, habit kita? Menjadi imam di dalam keluarga kita? Membawa anak-anak dan istri kita di dalam doa? Mengajak mereka di dalam membangun mezbah keluarga? Mezbah berbicara satu persembahan. Dan untuk mezbah harus ada imam. Bukan nabi, bukan guru, bukan rasul, imam. Di mana dimulai? Di dalam keluarga. Itulah legacy, itulah warisan yang sedang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang 6 menjadikan kita suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Nah 3 hal ini kiranya menjadi pelajaran buat kita, bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi menjadi contoh, menjadi pekerjaan, menjadi perbuatan kita. Saya mengundang para imam pemuji, mari. Apa itu? Jadilah contoh dan teladan. Seperti Rasul Paulus mencontoh kepada Yesus, dan dia berkata kepada Timotius dan kepada murid-muridnya yang lain, turutilah teladanku, lakukan yang terbaik. Dan kemudian ketika saudara dan saya punya identitas, saudara punya otoritas. Dan ketahui bahwa identitas saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Identitas yang tertinggi, gak ada lagi identitas yang lain. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu berbicara mengenai saudara dan saya adalah orang-orang yang dekat, yang berada di hadapan Tuhan setiap saat. Sebagai imam membangun mezbah, ukupan, membakar ukupan. Dan yang ketiga, dengan destiny saudara, saudara membawa anak-anak saudara, membawa keluarga kita menjadi kerajaan bagi Allah dan menjadi imam-imam untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Pagi hari ini mungkin ada di antara saudara yang lain pejamkan mata, belum melakukan fungsi keimaman itu di dalam keluarga. Kalau ada, saya berdoa, saya ingin berdoa buat saudara. Bagi saudara yang belum mengajar anak-anak saudara firman Tuhan, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya baru percaya. Untung saudara baru percaya. Untung saudara nggak tahu apa-apa. Kalau saudara sudah tahu apa-apa, maka saudara nggak akan mau lagi untuk ambil bagian dalam hal yang remeh-temeh dalam tanda kutip. Tetapi hal yang penting itu, mari saudara saya ajak bagi saudara yang mau untuk membangun mezbah di dalam keluarga saudara. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah kami keluarga-keluargamu, keturunan-keturunan ilahi yang menjadi bagian daripada kerajaan sorgawi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan-Mu turun ke atas kami, untuk kami semua Tuhan menjadi imam, di mana kami boleh membakar ukupan, kami boleh membakar persembahan yang berbau harum. Kami membawa firman-Mu Tuhan untuk diperkenalkan kepada setiap anak-anak kami. Dan kami boleh mengajar setiap anak-anak kami dan keturunan-keturunan yang akan dilahirkan kemudian. Dan terjadilah seperti kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di sorga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Terlaksanalah firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kita memandang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki identitas yang baru di dalam Engkau Tuhan. Identitas kami sakral, kudus, suci, menjadi pribadi anak-anak Allah yang hidup, sungguh hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu jelas buat kami. Beri kami kemampuan pertolongan-Mu lewat persekutuan Roh Kudus, sehingga setiap benih firman-Mu yang kami terima peroleh pagi hari ini dapat dimampukan untuk melakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi kami dipanggil menjadi ayah, menjadi ibu yang diperlengkapi dengan identitas Kristus dan diimbaskan, diteruskan kepada generasi-generasi kami. Kami mewariskan iman, mewariskan karakter, mewariskan hal-hal yang terbaik yang kami peroleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini perkenankanlah kami di hadapan Raja. Kami mengambil bagian untuk menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tahirkan, kuduskan, sucikan seluruh ruang hati hidupan kami Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini, percayakah Bapak Ibu bahwa roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya yang tertumpah di Golgota telah menyelesaikan segala dosa dan hidup kita. Dilayakan kembali hanya dengan cara ini yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, percayakah anggur ini, cawan ini yang kita angkut merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami, penebusan Baiklah Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Engkau baik bagiku. Kau kebenaran, Kau sumber hidup, Kau segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala syukur pujian bagimu Tuhan. Kami bersyukur Yesus.
bagaimana Tuhan telah mendedikasikan seluruh hidupnya bagi kami. Dengan kami menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu pagi hari ini, kami telah terikat dengan Tuhan. Kami telah berjanji kepada Tuhan, hidup untuk-Mu selamanya Tuhan. Biarlah pandu kami dengan kebenaran-kebenaran. Hidupkan roh-Mu di dalam hidup kami. Kuatkan kami mengerjakan kebenaran-kebenaran firman, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Allah seperti Kristus Tuhan sudah menyelesaikan misinya. Hidup bagi Allah Bapa dan selesai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami tidak lupa. Kami mendoakan untuk hamba-Mu Pak Dr. Gary yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman, yang Engkau sudah menjadikan dia penyambung lidah buat kami. Kiranya Tuhan memberkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pengembalaannya, berkati pekerjaannya. Dimanapun dia berada, dia menjadi orang yang pembangun, menjadi orang yang mempengaruhi, membawa Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Gary. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam hari-hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, khususnya hari-hari ini, bila khusus ekonomi Bali akan boleh terangkat kembali dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas semua-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam melalui kekuatan firman-Mu Tuhan, kami menjadi orang tua Tuhan yang berkenan padamu. Sebab kami meskipun orang tua, ada Bapa kami di surga yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia ini Tuhan, yang berseru kepadamu, mendoakan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, beserta para menteri, para staf-staf negara, para TNI, ASN Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya juga anak-anak Tuhan yang berada dalam pegawai negeri. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan komitmen mereka Tuhan untuk menjadi teladan-teladan, menjadi pegawai-pegawai negara yang boleh bertanggung jawab Tuhan. Bahkan dampak lingkungan kami Tuhan, gubernur, bupati, camat, bahkan pedesa adat, klien dinas maupun ketua lingkungan kami Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan yang akan kami lakukan boleh membantu setiap pelayanan tempat ini. Biarlah Tuhan, biarlah benih-benih yang akan kami tabur menumbuhkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan persembahan kami boleh berkenan dan untuk perkembangan gereja lokal di tempat ini. Berkatilah pengurus gereja di tempat ini Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja, boleh melayani dengan kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertengkaran. Sebaliknya Tuhan, bila kami bersatu hati, bersukacita melayani Engkau di tempat ini. Dan kami siap memberi Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Raja
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia padamu. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan anugerah dan damai sejahteranya. Diberkatilah engkau saat masuk dan keluar rumah. Diberkatilah engkau di dalam perjalanan dan usahamu. Diberkatilah engkau dalam studi dan sekolahmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu di dalam kebenaran, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Tuhan sendiri menjadi pagar tembok berapi mengelilingi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan maut. Tuhan sendiri menjadi perisai yang menudungi engkau, meluputkan engkau dari segala panah api si jahat dan rancangan-rancangan orang jahat. Dan engkau sendiri menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama, amin.